Pendengar akan kita simak Manjada Wajada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Mendengar di manapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan begitu banyak limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pagi hari ini pendengar di manapun Anda berada, untuk edisi hari Kamis 15 Jumadal Akhirah 1445 Hijriah atau 28 Desember 2023. Kita bersama di kesempatan pagi hari ini dalam program Manjada Wajada. Tentu nanti Anda dapat bergabung, silahkan ya untuk bertanya di line telepon 0271638123 atau di SMS WA 081393809000. Dan juga Anda bisa meninggalkan komen melalui komen YouTube-nya, karena pagi hari ini kita live juga di YouTube di akun 102,2 Persada FM. Pendengar dimanapun Anda berada, pagi hari ini kita telah kedatangan tamu yang luar biasa di pagi hari ini. Kalau Anda semuanya pendengar pernah menyaksikan atau sering menyaksikan kalau di Ahad malam ini ada program Gurit Mau Copat. Nah ini salah satu pengisi acaranya juga begitu ya. Nah kita undang untuk program Manjada Wajada. Ada beliau Mas Singgih Sri Cundomani SSN MSN ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Singgih. Alhamdulillah. Anji, kabar baik dan sehat? Alhamdulillah. Sehat. Sehat selalu. Semangat selalu gitu ya. Semangat. Beliau ini adalah Ketua Pemuda MTA Pusat Bidang Seni Budaya. Nah ini tidak memang ada kaitannya juga begitu ya. Beliau juga sering mengisi acara Gurit Mau Copat. Kemudian beliau juga seorang Ketua Pemuda MTA Pusat di bidang seni dan budaya. Pas sekali gitu ya. Dan tema kita kesempatan pagi hari ini yang akan kita angkat ini adalah dakwah dengan seni tradisional. Bisa dong, gitu Insya Allah. ya. Insya Allah bisa begitu ya. Nah ini nanti kita akan coba diskusi, akan coba kita bedah tentang tema di kesempatan pagi hari ini. Sebelumnya kita mengulik terlebih dahulu bagaimana Mas Singgih ini ya. Kebetulan juga Mas Singgih ini menantunya Pak Muji ya. Wah dalang gitu ya. Wah kebetulan juga ya. Ini kok pas sekali ya punya mantu yang seni, mertua terjunnya di seni. Apakah memang ini kebetulan atau memang nah ini nanti kita tanya begitu ya. Mas Singgih ini sebenarnya kelahiran mana ini Mas Singgih? Saya dari Gerobokan ya. Asli Gerobokan? Ya, asli. Oh iya. Purwodadi Gerobokan. Asli Purwodadi Gerobokan. Desa Depok ya. Dusun Gendingan, Depok. Ya. Depok itu kelurahan, Kecamatan Toroh, Kabupaten Gerobokan. Oh Toroh. Ya, Iya. Saya pernah nafar di Toroh. Di cabang Toroh sama cabang Toroh dekat itu berarti? Iya. Atau dekat. Dekat ya. Oh, alhamdulillah. Jadi asli Purwodadi Gerobokan, kemudian pindah ke hijrah di Solo ini. Solo ya. Wah, meskipun sebenarnya bukan Solo ya. Sekarang Solo, kalau dulu Solo. Oh iya, ejaannya memang gitu ya, Solo dulu. Nah, ini nandakan bener-bener seninya muncul ini loh. Ejaan lama Solo ya. Sekarang Solo begitu. Nah, sekarang tinggalnya di ditinggalnya di Palur ya. Karanganyar. Alhamdulillah tadi dipertemukan Allah ya lewat pengurus juga dipertemukan dengan beliau Pak Mujiono dan ya dipertemukan dengan putrinya. Ya. Iya. Saya dulu ngajinya di Jebres 2 MTA Jebres 2 dan oleh pengurus dipertemukan alhamdulillah sampai sekarang. Pertolongan Allah gitu ya, bertemu ya. Harmonis alhamdulillah gitu. Artinya pengurus cabang Jebres ini paham betul gitu ya. Wah, paham betul. Wah, Mas Singgih ini kayaknya seni bagus ini. Wah, terus ini kok ya dicarikannya yang memang mertuanya juga terjun di seni dalang gitu ya. Kemudian lagu-lagu Jawa, gending-gending Jawa ini paham gitu ya. Gurit Mau Copatnya. Wah, ini nanti
praktek sedikit ya Mas ya. Kalau biasanya di akad malam lah, nanti ini pagi nih jarangnya. Ya, kemudian menikah dengan putrinya Pak Muji ini, Mujiono ya. Ya. Pak Mujiono ini tahun berapa Mas? Tahun 2013 kalau tidak salah. Oh 2013 ya sampai sekarang. Jadi saya 2001 itu hijrah di Solo, sekolah di SMK Negeri 8 Surakarta. Oh ya. Sampai tahun 2004 itu ya. Yang itu SMK seni memang ya? Ya. Ya, itu. kalau dulu dikenal konservatori atau SMKI. SMKI. Kemudian setelah itu melanjutkan di ISI Surakarta. Oh ISI, pokoknya lanjut terus ya. Ya, Yang betul. bidang seni ini SMKI terus langsung ISI. Dulu belum kenal dengan namanya MTA. Oh belum kenal ya? Ngaji itu juga belum. Ya baru setelah ya akhir-akhir mau lulus itu. Mau lulus yang S1-nya? Iya betul. Kebetulan juga bapak saya yang di Purwodadi itu pendengar. Oh, tidak sengaja mendengarkan siaran radio MTA. Kemudian saya juga diminta untuk mendengarkan kita juga. Sama-sama pendengar. Alhamdulillah. Ya hati kita sama-sama tertaut gitu. Kemudian ya alhamdulillah saya langsung ke Majelis Jabres 2 waktu itu. Oh langsung ke Jabres 2 ya. Jadi ketika memang ada informasi dari orang tua yang ada di Gerobokan pada saat itu ya. Betul. Oh saya mendengarkan ini loh Le. Saya benarkan juga gitu maksudnya atau gimana? Karena ada beberapa amaliah yang berbeda waktu itu. Oh, iya. Sehingga menimbulkan ya gejolak lah pasti lah gitu kan. Pasti. Apalagi dulu wah masih sibuk kuliah kok begini. Oh ternyata kok enggak gitu. Itu luar biasa. Jadi ada apa ya, kaget dan loh kok beda ya ternyata begitu. Iya betul. Nah, tapi justru itu yang membuat Mas Singgih semakin tertarik begitu ya. Iya, karena sampai apa ya, berbesmili orang tua saya itu sambil ngelas, sambil melakukan kegiatan itu mendengarkan radio itu sampai merubah, ya merubah apapun. Ya. Itu baru mendengarkan radio itu sampai ke hati ya? Iya sampai ke hati. Kemudian saya juga akan kawal ini. Kok bapak saya bisa begitu? Nah saya harus juga. Oh terpancingnya malah justru itu ya? Iya dari ayah saya. Dari orang tua yang mendengarkan kok sampai ke hati, sampai berbesmili mendengarkan isi-isi kajian gitu ya, yang ada di radio. Terus malah justru Mas Singgihnya terpancing ngawal itu. Iya. Alhamdulillah. Terus hingga kalau orang tua ngaji di juga Cabang Toro. Cabang Toro ya berarti. Ayah dan ibu sudah di Cabang Toro. Ayah ibu dulu atau Mas Singgih dulu yang di Jabres itu? Dulu saya dulu. Oh Mas Singgih dulu yang ada di Solo ya? Ya, ya alhamdulillah yang ada di Solo. Ketika itu saya juga kaget. Saya itu di Solo tapi saya malah nggak kenal namanya Majelis Tafsir Al-Qur'an itu kan. Yang dekat saja malah nggak tahu. Ada pusatnya di Solo itu. Iya betul waktu itu. Tahun berapa itu? Tahun berapa ya? Ya sekitar tahun 2008-an. 2008 ya, berarti 2008 menjelang lulus kan? Lulus tahun 2008 juga. Oh, dari jadi menjelang juga. Tahun 2008 itu sudah ya mulai bergejolak 2007 2008 itu sudah ya biasa. Berarti Bang itu juga awal-awal radio ada kan gitu. Awal-awal radio ada kan tahun 2007 2008 itu awal-awal radio ada. Alhamdulillah. Nah, kemudian melanjutkan lagi di S2-nya seni juga. Sama. Di ISI juga. Ya, pasca sarjana pengkajian seni juga. Wes. Kemudian yang menjadi pertanyaan ini, apakah memang Mas Singgih ini dari kecil sekolah di Purwodadi, Toroh ini memang suka apa ya? Ya seni atau apa? Kalau di sekolah mungkin ya sekedar klotean dan sebagainya berawal di situ atau bagaimana kok bisa langsung tahu di Solo ada SMKI kemudian Mas Singgih ke Solo gitu? Ya itu memang karena orang tua. Sebenarnya. Orang tua ya? Orang tua yang memberi tawaran juga memberikan alternatif dan juga tidak memaksa. Ya diberikan wawasan kemudian saya ya cenderung ke situ, condong hati saya ke situ. Dan juga di rumah ada peralatan, ada gamelan gitu. Ketika dulu ayah saya menyewakan gamelan wayang kayak gitu. Oh memang berarti memang latar belakang seni ini ada pada orang tua juga berarti? Ya ada. Berarti memang turun ke ini ya? Ya tapi waktu kecil itu memang belum terkondisikan. Belum terkondisikan. Baru setelah mau lulus SMP itu baru ada bibit-bibit. Oh bibit-bibit itu orang tua melihat begitu ya mungkin. Iya. Wah ini kayaknya bisa ini Mas Singgih ini. Wah. Terus diberi tawaran ke Solo gitu ya. Memang adanya di Solo ya dulu ya.
sekolah di Purwodadi Gerobokan belum ada. Tidak ada ya. Dan harus ke Solo. Ya, betul. Dan itu pertama kali Mas Singge keluar Gerobokan? Iya, betul. Langsung dilepas. Langsung dilepas ya? Langsung kos di Kepatian Wetan dulu ya. Belakang SMKI. Itu yang pertama ya melatih kemandirian saya. Setelah SMP terus biasanya kumpul dengan keluarga. Setelah itu langsung berpisah. Langsung ini ya, langsung kerasan gitu atau mungkin membutuhkan berapa lama penyesuaian kemandirian? Langsung kerasan saya. Langsung hebat loh ya. Biasanya karena hatinya sudah cocok ke situ dan sudah mantap ke situ, maka ya itu harus fokus ke situ. Oh gitu ya. Jadi memang darah seninya kan sudah mulai keluar itu tadi. Ya, jadi saya sudah memantapkan hati lah. Memantapkan hati waktu itu memilih seni karawitan. Seni karawitan ya memang. Karena kan ada mungkin beberapa jurusan juga ya. Seni. Ada tari, ada karawitan, ada pedalangan, ada juga musik. Ya. Kalau Pak Rudi itu kan di seni tarinya kayaknya ya. Ya betul. Kalau jenengan di karawitannya memang. Gamelan. Dan gendar itu juga bisa ya. Wah mudah sekali. Kemudian langsung melanjutkan S2-nya di ISI tadi ya. Melanjutkan S1 ISI, S2-nya di ISI. Kemudian kesibukan saat ini, wah ini apa ini kesibukannya? Iya. Berkaitan dengan seninya juga loh ya. Wah ini ngajar seni juga berarti kan? Iya, alhamdulillah. Pasti biasanya seni ini lebih banyak ini ngajar ya mungkin langsung ke karawitannya atau apa gitu. Memang itu atau bagaimana? Ya, kalau sibuknya paling tidak ada berapa ya? Ya ada 4 lah. 4 di keluarga, di majelis terutama, kemudian yaitu di sanggar atau padepokan yang diamanahkan kepada kami, kemudian juga di beberapa instansi. Wah ini beberapa instansi apa ini? Ya ada beberapa SD, SMP, SMA, kemudian juga perguruan tinggi yang memberikan amanah juga gitu ya. Betul. Dan ini amanahnya juga berkaitan dengan seni pasti. Ya betul. Kalau di SD ngajarnya juga tentang gamelan, mocopat. Wah tantang guloi gimana Mas Haji lu saya nggak paham. Kalau ngisi girit mocopat saya cuma diam Mas. Apalagi di SD itu memang ada perlombaan ya. Apalagi untuk dakwah Islam itu ada mocopat Islami. Oh iya, mocopat Islam. Yang digunakan untuk syiar agama Islam. Dari sejak dini anak-anak dikenalkan dengan Islam. Lantaran ini seni tradisi mocopat khususnya. Di samping memberikan bekal kepekaan nada, sendro pelok, juga diberi wawasan tentang keislaman. Pintu masuknya melalui mocopat itu maupun gamelan juga. Termasuk banyak pendengar atau pemirsa juga ini kenal dengan kajian-kajian Majelis Tafsir Al-Quran juga dari acara Gurit Mocopat juga. Itu banyak juga begitu ya. Dengan adanya acara ini awalnya suka dengan keguritan, mocopatan. Loh ternyata tidak hanya itu saja acaranya, ternyata ada acara pengajian, isian-isiannya juga berlanjut ke situ. Termasuk mocopatnya pun ya, keguritannya pun juga kan muatan-muatan isinya kan. Ya betul, itu mah justru gitu ya. ajang bagus untuk menjaring yang pendengar yang umum, tidak di kalangan warga, tapi memang umum sebagai pintu gerbang awal agar nyantol ketertarikan awalnya di situ. Kan banyak juga pendengar yang dari luar Pulau Jawa yang kangen dengan Jawanya. Wah ada acara Gurit Mocopat. Rindunya terobati. Wah ini ada acara bagus. Kemudian juga dibalut dengan wadahnya memang mocopat, wadahnya memang seni tradisi, tapi isinya adalah muatan nilai-nilai Islami, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kebaikan. Betul sekali. Nah kemudian ini pertanyaannya, menurut Mas Singge arti seni ini bagaimana begitu? Seni sendiri sebenarnya kan sarana ya, alat ungkap ekspresi kita ya. Ya kan Allah itu kan maha indah dan menyukai keindahan, maka tidak mungkin seni itu terlarang. Maka diberikan satu fitrah itu manusia suka dengan keindahan. Maka seni adalah potensi yang dimiliki oleh manusia ya sebagai alat tadi
alat ekspresi. Tapi ekspresi ini harus kita arahkan sesuai dengan fitrahnya, dengan baik. Ya, kebetulan juga kita diamanai di pemuda ini untuk mengawal potensi-potensi seni yang memang betul-betul kita harus arahkan di rel yang benar. Maka ini potensi ini, seni adalah potensi. Samping itu juga potensi ini harus kita arahkan dalam rangka meninggikan kalimat Allah, menyebarkan kalimat Allah, menyebarkan dakwah Islam ini. Walaupun di kacamata umum itu seni itu mubah ya. Tapi kita meskipun mubah harus bermuatan dakwah. Ini yang penting. Jadi harus wadahnya memang tadi, wadahnya bisa macam-macam. Tapi isinya harus bermuatan dakwah, mengajak orang, mengajak menuju kebaikan, kemudian sebagai ajang untuk saling nasihat menasihati dalam kebenaran tadi dan kesabaran. Artinya memang berdakwah melalui seni ini bisa bisa dikatakan efektif itu ya Mas ya? Ya, alhamdulillah. Ya itu tadi efektifnya memang dalam menjaring awal, pintu gerbang awal itu. Jadi seorang bisa masuk itu kan lewat pintu gerbangnya begitu. Pintu awalnya itu jangan terkesan menakutkan, serem. Katanya rapet banget gitu. Wah, ini dari seni. Ya, apalagi pemuda itu. Kok ini itu bekeng gitu ya. Ya, bekeng lah itu kan fungsi seni itu. Ya sebagai refleksi juga rekreasi. Rekreasi. Jadi itu seneng sih gitu loh. Jadi enggak bekeng tidak enggak itu. Jadi seneng bagaimana membalut Islam itu memang ya menggembirakan, tidak menyusahkan, tidak memberatkan, tidak seolah-olah itu beban, tidak. Tapi kalau pintunya sudah indah, ya ini ekspresi keindahan ini seni. Ya, pada dasarnya seni itu kan keindahan. Kalau kita yang diberi potensi seni ini justru malah tergeret pada yang tidak indah, maka isinya juga, ya kan? Seperti ini botol minuman ini kan dikemas, ya toh. Wadahnya ini kan bagus. Menarik, apalagi isinya. Nah, nanti kalau wadahnya jelek, isinya padahal jus, padahal itu menyehatkan, enak gitu. Iya, tapi karena ini casingnya ini tidak menarik, jadi tidak akan. Yang menarik khususnya bagi pemuda ini nggak akan tertarik. Dan ini ya artinya memang salah satu pintu untuk berdakwah juga melalui seni ini gitu kan. Alhamdulillah. Melalui seni, ibarat sebenarnya seni ini tinggal bagaimana kita membawanya gitu. Betul. Tinggal membawanya. Kalau kalau dulu orang-orang mengatakan ya tinggal kita menggunakan pisau. Lah pisau itu kita gunakan untuk apa? Mau pas buah. Itu kan juga sangat bermanfaat. Ya, betul. Juga termasuk seni berarti kan? Iya. Besarnya kan kita itu ya diberi potensi Allah kan. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Ya kan? Kita itu punya potensi luar biasa ya. Apalagi potensi seni. Jangan sampai justru orang yang bergelut di dunia seni justru dia lebih tergeret di wadahnya. Isinya malah tidak digarap, tetapi justru malah berkutat di teknik, ya. Misalnya, ya melampaui batas. Misalnya musik seharusnya untuk sarana penyebaran kebaikan, tapi malah justru lebih ke hura-hura, malah justru ajang bermaksiat. Ya, betul. Karena terlampaui. Kalau saking senengnya, tidak sampai pada tujuan atau intinya yang menyebarkan kebaikan itu tadi. Ya, jadi tinggal kita membawanya. Nah, termasuk Mas Singgih dan tim ini berada di Pemuda MTA ini adalah salah satunya juga menggunakan sarana itu untuk berdakwah gitu ya di ke segala penjuru begitulah ya. Gitu. Karena luas ini sifatnya luas. Jadi di kepemudaan itu memang banyak sekali potensi. Lah kita tugasnya adalah menyiapkan wadah. Mari, ada yang seni rupa, ada seni pertunjukan, ada macam-macam, ada desain, itu kita wadahi. Ya.
termasuk melalui seni tradisional, salah satunya adalah dengan karawitan, gamelan dan sebagainya. Ini masih nggak yang mengasah itu? Ya, kita sharing sama-sama. Sharing bareng-bareng. Kemudian ini sudah muter mana saja Mas? Wah, ini agenda-agenda kepemudaan ini melalui seni tentunya begitu. Ya. Kemarin kita sudah melalui penjaringan. Sudah ada teman-teman yang terutama jadi seni tradisi, kita ada program itu ngegamelan. Ya. Oh, ngegamelan. Ya, tulisannya kan kalau dibaca tuh ngegame, terus lannya kecil kan ngegame. Jadi ayu kecingnya kan game-nya. Ya, cuma sebenarnya ngegamelan. Nah, kemudian ada ngeband. Nah, ini ada satu penjaringan minat bakat di seni musik. Alhamdulillah kemarin se-Solo Raya itu sudah terjaring beberapa pemuda sekitar 20. Ya, kemudian kita lakukan setelah penjaringan kemudian pelatihan. Kemudian setelah pelatihan kita pentaskan. Ya, pentasnya kemarin sudah di Temu Santri, Karanganyar, di Gedung Kebudayaan itu. Alhamdulillah lumayan ya. Kemudian juga di seminar kebangsaan. Ya, kemarin untuk menyambut tamu, kemudian mengisi acara. Kemudian Mangayu Bagio yang narasumbernya, kemudian derek ke kondornya kita pakai seni tradisi semua. Seni tradisional. Ya, sehingga yang narasumber MTA itu enggak ngaji saja ya. Oh, ternyata ada gamelannya juga gitu. Iya, kemudian yang menjadi pembeda di sana semua yoga ya benar ya. Pangrawit ya istilahnya. Pangrawitnya putra semua. Wow. Iya. Betul. Ya, termasuk kemarin di acara Silatnas juga termasuk gitu ya. Juga. Pentas di sana juga gitu. Juga ada seni tari juga. Alhamdulillah melalui penjaringan kemarin selain seni tradisi karawitan juga ada teater juga. Oh, ada teater. Pelatihan seni teater. Kemudian kita juga alhamdulillah ada seniman teater yang juga ikut ngaji. Di situ terjaring di situ. Kemudian juga ada seniman yang dulu kawan lama. Itu juga melepaskan jahiliyahnya. juga terus ngaji. Oh, gitu ya. Alhamdulillah. Sekarang malah jadi bankom, luar biasa. Tetapi dia punya potensi tari. Nah, dengan program kemarin penjaringan beliau masuk dan terlibat bahkan kemarin kan menjadi koreografer. Iya di Mas Teguh toh. Iya betul. Apel elemen kemarin. Lama kan Mas kalau di Gareng. Iya. Itu lama sekali. Ya itu. Alhamdulillah. Lewat penjaringan ini muncul dan mulai ternyata seni itu boleh. Seni itu bolehnya bagaimana? Nah, itu tetap ada batasan-batasan, tetap gitu ya. Tapi memang melalui seni ini termasuk menjadi salah satu pintu tadi untuk kita berdakwah ya, untuk karena ada yang menyalahpahami bahwa seni itu ya kebebasan. Tapi justru keindahan itu muncul kalau diatur, kalau tertata, kalau ya terkondisikan, itu baru indah. Kalau tidak tertata, tidak atur, itu tidak akan mungkin indah. Tidak akan mungkin indah. Ya. Di antara perangkat gamelan kalau ya cuman asal mukul kan ya juga indah. Betul. Harus ada perpaduan, harus ada aturan juga gitu kan, termasuk itu yang menjadikan indah. Bukan kebebasan. Bukan kebebasan itu ya. Baik. Menarik sekali ini ya, pendengar di manapun Anda berada, silahkan nanti Anda dapat bergabung ya bersama kami di telepon 02716381123 atau di SMS WA 081393809000. Dan juga Anda bisa meninggalkan komen di YouTube dan juga di YouTube ya. Anda bisa mendengarkan komennya bagaimana acara hari ini. Mas Inge, kita lihat dulu. Sebentar kita lanjutkan untuk sesi yang kedua. Pendengar di manapun Anda berada, jangan ke mana-mana. Kami akan segera kembali setelah kami hadirkan informasi yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim, mendengar di manapun Anda berada. Mau buka lagi nih ya. Masih bersama kami di kesempatan pagi hari ini, masih di program Manjada Wajada. Masih bersama Mas Singgi Sri Cundomani SSN MSN ya. Beliau adalah Ketua Pemuda MTA Pusat Bidang Seni Budaya. Kita lanjutkan perbincangan kita Mas Singgi pagi hari ini. Asik sekali tentang seni begitu ya. Apalagi saudara-saudara kita yang suka dengan seni ini
menarik ini untuk bisa didengarkan, untuk bisa kita bincangkan bersama gitu ya. Apalagi tema yang kita angkat adalah masih tentang dakwah dengan seni tradisional. Bisa dong. Insya Allah bisa begitu ya. Artinya memang ini adalah salah satu pintu gerbang juga tadi dikatakan Mas Singgih tadi untuk kita bisa berdakwah. Sedikit-sedikit begitu ya. Kemudian apalagi kalau Mas Singgih ini kan juga mengelola ini ya, apa namanya, sanggar gitu ya. Paduan Seni Sarotama. Paduan Seni namanya Paduan Seni Sarotama. Oh ya. Dan ini banyak yang sekolah di sana. Biasanya sekolah apa tuh Mas? Ya ini memang khusus ke Dalang ya. Dalang dan Karawitan. Oh, Dalang dan Karawitan memang begitu ya. Rentang usia yang berada di padepokannya penjaringan itu rentang usia berapa Mas? Ya sekitar sekolahnya lah gitu ya. 3 tahun sampai usia SMP paling. Usia SMP ya. Oh. Jadi playgroup itu sudah ada yang. Bahkan playgroup sudah ada yang. Ya sudah ada. Oh, gimana terusan itu? Sudah geger sudah membuat gelisah orang tua. Membuat gelisah ya. Ya karena orang tua sudah ini kebingungan, ini mau diarahkan yang bagaimana. Nah, apalagi ini suka nonton YouTube yang wayang, kemudian ada seneng anak kok gamelan. Ini mau diarahkan bagaimana? Nah itu kemudian alhamdulillah kita diamanai di Padepokan Seni Sarotama ini. Ya memang tujuannya adalah mengarahkan bakat minat anak-anak supaya terarah. Ya melalui budi pekerti, ya melalui membangun budi pekerti melalui seni tradisi. Mutunya seperti itu. Termasuk dulu Pak Mujiono juga pernah mengisi acara Manjada Wajada juga ini, Mas Singgih. Artinya memang wayang yang ada di sana pun kalau wayang kan biasa orang memahami itu kan ada pakem gitu ya, cerita betul. Dan ceritanya pun ya kita semua tahu lah begitu bagaimana cerita pewayangan gitu ya. Dan itu dimodifikasi ya. Dimodifikasi oleh Pak Mujiono dan tim dan sebagainya, termasuk mungkin Mas Singgih ini juga termasuk di dalamnya juga begitu kan. Isiannya. Isiannya ini termasuk isian dakwah juga. Iya. Wadahnya boleh pakai wayang kulit, wayang purwo kulit. Itu. Lakonnya pun sama, ya lakonnya mungkin Cupu Manik Astogino atau mungkin cerita diambil dari Mahabharata. Tetapi isi yang kita olah adalah tentang nilai keislaman. Ini yang menjadi kuncinya gitu ya. Kemudian pengalaman yang pernah dialami di Padepokan ini bagaimana penjaringan bisa memasukkan muatan-muatan dakwah di sana bagaimana? Ya, dakwah melalui seni memang tidak secara langsung ya. Betul biasanya gitu. Multi interpretable juga tidak meloho. Tapi melalui simbol, melalui pelan-pelan ya. Artinya pelan-pelan gitu. Pelan tapi pasti, insya Allah begitu. Tapi ya juga lama. Ya lama tapi kena gitu. Alhamdulillah di padepokan yang kita kelola itu memang mayoritas umum ya. Bahkan non-muslim pun tertarik dengan seni tradisi. Nah, kekuatan inilah yang kita gunakan untuk dakwah Islam. Menyebarkan nilai-nilai kebaikan. Itu tidak, jadi casingnya memang tidak langsung ke menonjolkan keislamannya bukan. Tetapi melalui wadah ini seni tradisi, tapi kita arahkan mereka pada nilai-nilai kebaikan, terutama nilai-nilai Islami. Seperti ada testimoni orang tua itu yang dulu saya ingat, saya dulu nggak sholat loh mas. Saya nggak sholat loh Pak. Tapi karena melihat anak saya itu dibimbing, diarahkan, ketika di sanggar kan pas waktu sholat berhenti, kemudian kita arahkan, kita giring menuju ke masjid. Ya, yang putra ke masjid gitu. Kemudian setelah itu pulang. Otomatis kan orang tua lama-lama, walaupun kita tidak memberitahu, ayo Pak sholat tidak, tapi melalui anaknya ini, otomatis orang tua lama-lama berpikir, merenung, ngatasi anakku yang dalan. Melalui hobinya, melalui passionnya, dia bisa terarah, dia bisa manut gitu. Yang dulu walah gedabikan, yang dulu pelayan dan sebagainya,
Nah ini kekuatan seni tradisi, penuh keteraturan, penuh adab. Ya. Gamelan kan tidak lonjak-lonjak berdiri, tapi dengan ini duduk rapi. Ya, gitu ya betul. Dengan Nah makanya ada tahap-tahapannya. Melalui tahapan ini mengarahkan ke budi pekerti. Makanya tadi orang tua sampai terenyuh, sampai itu loh, sampai testimoni saya dulu nggak sholat, tapi ternyata saya alhamdulillah sidik-sidik ya raketang sidik melu sholat. Melu sholat gitu iya, ya. betul. Mungkin awalnya dari pekewuh gitu ya. Iya, betul, memang. Pekewuh, loh anakku kok waktunya azan kemudian di sanggar itu juga sholat gitu. Nah, terus orang tuanya kok malah justru nunggu di jalan kan. Dengan pekewuhnya itu mungkin ya. Betul ya, lama-lama berpikir, lama-lama merenung. Itu juga itu yang luar biasa. Keefektifannya di situ. Itulah muatan dakwah di dalamnya kan gitu, melalui seni. Banyak orang yang tertarik dengan seninya awalnya begitu, kemudian lama kelamaan karena memang di situ diajarkan tentang budi pekerti, kemudian keislaman tadi gitu ya. Contoh gitu ya, tidak langsung gitu ya. Waktu sholat ya kita berhenti, kita sholat dulu. Emang begitu ya? Iya betul. Kemudian kewajiban taat pada orang tua itu juga sama. Melalui gamelan juga sama. Ya, ketika kita belajar gamelan itu secara tidak langsung kita serempetkan begitu pada nilai-nilai kehidupan, termasuk pola hidup berjamaah, ada yang dipimpin, ada yang memimpin, itu melalui gamelan, ya melalui wayang. Kalau tidak taat ya bubrah, ya kan gitu. Kalau ini tadi yang ngendang sak karepe dhewe, sing ngenong sak karepe dhewe. Nah, itu tidak akan suaranya bisa, tidak akan indah. Ya, kemelonteng dan lain sebagainya. Itu kan anak-anak sudah kita sentuh fitrahnya melalui sajian musiknya tadi. Coba itu ape ora. Nah, nek beda nek ditoto, diatur, nah ini kan. Itu. Jadi mereka akan tahu gitu ya perpaduan yang bagus itu bagaimana. Kemudian harus berjalannya ini tidak sak karepe dhewe gitu kan. Betul. Jadi ketika dia nabuh, tapi kemudian kita juga berusaha agar tidak hanya ketika tabuhan saja, tidak hanya bermusik saja, tidak hanya dalang saja, tapi juga dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Itu loh. Ya. Jadi sama orang tua juga harus taat. Ya, ayo kudu boso. Kayak gitu. Nggih, minimal gitu ya. Ya minimal ya adabnya sudah. Sama orang tua ya, kalau lewat bagaimana. Di samping itu adab kita juga menanamkan adab ya. Masuk keluar kamar mandi itu juga lewat gamelan. Coba kalau kita pikir bagaimana kok iso dakwah Islam ngajarke doa ya keluar kamar mandi melalui gamelan bagaimana? Dan melalui tadi kedahsyatan atau alunan musik gamelan tadi. Nah ini adalah karunia Allah. Alhamdulillah kita diberi potensi, kemudian kita bisa mengarahkan anak-anak. Sehingga anak-anak yang dulu tidak tahu, bahkan non muslim pun kita ajak berpikir. Pernah saya, ada ndak agamamu ketika mau ke kamar mandi itu mikir kaki yang mana, masuk kemudian ingat sama Allah enggak, ingat sama Sang Pencipta enggak? Ada itu saya non muslim enggak Pak. Nah itu sisi dakwahnya di situ. Dakwahnya gitu ya. Wah, luar biasa ini. Artinya memang ini adalah jalan yang sudah dipilih Mas Singgi ya untuk mendakwahkan Islam itu. Gitu. Termasuk ketika berada di pemuda MTA di bidang seni dan budaya ini, ya ini juga turut mengajarkan tentang itu juga begitu ya, untuk mendakwahkan ini melalui seni. Ada salah satu karya itu. Ini kita putarkan dulu ya. Wah, salah satu karya dari teman-teman pemuda ini yang nyiptakan Mas Singgi? Oh bukan, ini juga senior kita namanya Mas Don Asmoro itu. Oh Mas Don Asmoro. Oh, dulu Mas ada Don penjaringan apa namanya ngeband dulu. Ya ngeband. Ya penjaringannya dulu ketika awal itu bulan apa ya, Februari itu. Kita petakan mana yang seneng gamelan, mana yang seneng ngeband. Kemudian ngeband kita ada penjaringan sesolo raya itu. Oh, termasuk yang belum lama ini ya, latihan di studionya Mas Don itu. Ya itu di Solo Tigo. Jadi gabungan antara pemuda Solo Raya yang tertarik itu, yang minat. Kemudian ada di Solo Tigo, kemudian ada yang perwakilan Kabupaten Semarang, kita jadikan satu. Dijadikan satu. Nah, setelah penjaringan, latihan, kemudian kita pentaskan. Langsung pentaskan. Latihan berapa kali? Kemarin. Langsung dipentas ya. Ini kita dengarkan dulu ini ya. Baik, selamat menyimak ini ya.
Dalam takdir manungsa sing urip ana ing alam donya, kadang penak kadang rekoso, kadang seneng kadang yo nelongso, kabeh ora dadi apa, wis dadi takdir sing kuwasa kanggo muji imane manungsa, bakal sembah apa ikhlas nampa, seneng kuwi ujian, susah yo ujian, yang seneng syukur lagi susah sing sabar, nang semake tenan uripe wong iman, ikhlas ngarepi kahanan, nang semake tenan uripe wong iman, kabeh dadi kasaenan, seneng kuwi ujian, susah yo ujian, yang seneng syukur lagi susah sing sabar. Sing urip ana ing alam donya, kadang penak kadang rekoso, kadang seneng kadang yo nelongso, kuwi ora dadi apa, wis dadi takdire sing kuwasa kanggo nguji imane manungsa, bakal sembah apa ikhlas nampa, seneng kuwi ujian, susah yo ujian, yang seneng syukur lagi susah sing sabar, seneng kuwi ujian, susah yo ujian, yang seneng syukur lagi susah sing sabar. Wah, ada yang temu ini. Wah, kayaknya nih. Langsung ini kemarin Jebres 1. Ini di mana? Jebres 1. Di Jebres 1. Ya, alhamdulillah agenda aksi kemarin. Ini berarti tampilan aksi kemarin ya? Betul. Kemudian di audio kan gitu ya? Betul. Oh, wah ini harus di mixin nih Mas Joko. Mixing ulang, aransemen ulang ini. Ya, betul. Mas Joko. Udah siap Pak Mas Joko. Siap ya. Wah, ini dan kayaknya juga masuk ini nanti ya di kita bisa kita putarkan loh Mas ini. Liriknya aman kayaknya. Aman. Ini baru yang pertama, yang kedua nanti juga ada. Ya? Oh, iya. Tapi insya Allah ada. Kita siap mensupport Mas. Untuk kita tampilkan. Ini penciptanya tadi ya, Mas Don Asmoro. Ya, ternyata pinter ya Mas Don ya. Ya, alhamdulillah. Dan si luar biasa. Vokalisnya juga dari Pemuda Kartosuro 1. Oh, Kartosuro 1 ini vokalisnya. Iya. Oh, iya. Yang lain dari Semarang, kemudian Solo 3. Ya, gabungan ini. Kemudian untuk pentas ini membutuhkan berapa lama latihannya Mas? Latihannya kemarin sendiri-sendiri dulu. Oh, sendiri-sendiri baru gabung dulu. Itu sekali, 2 kali, terus JR, sudah. Oh, udah itu aja? Sudah. Wah, sudah terbentuk bagus loh ya. Alhamdulillah. Nah, ini artinya memang butuh dikelola lagi gitu ya, di manajemen lagi. Ini nanti akan menghasilkan karya-karya yang bagus ini. Ya, alhamdulillah. Mas Don, mendengarkan ya? Yo, mendengarkan ini ya. Banyak lagu-lagunya, yuk ya, ini luar biasa. Kemudian Mas Singgi, apa yang mungkin ya menjadi tantangan begitu, kendala di bidang seni ini untuk berdakwah di Majelis Tafsir Al-Quran ini Mas?
dengan adanya potensi-potensi yang ada sebenarnya gitu ya. Kayaknya nggak ada tantangan deh, mulus-mulus aja kayaknya. Mulus saja sebenarnya. Tantangannya ya itu kalau pemuda kan biasanya ya itulah. Kadang latihannya ya sok sergap, sok tidak, itu istiqomahnya. Oke, istiqomahan. Ya. Makanya perlu ini kita tancapkan kuat-kuat ketika kita melakukan kegiatan itu kan kita harus lillah, billah dan fillah. Ini betul. Apapun walaupun seni ya, walaupun seni tradisi juga harus lillah. Ya karya kita harus kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita persembahkan pada Allah kan otomatis berusaha agar karya ini terbaik. Karya yang kita persembahkan ini yang paling baik. Kemudian kalau billah itu kan ya karena Allah. Ya tidak karena pengen viral, pengen tenar, pengen Anda. Walaupun pemuda kan juga pengen ya punya ada fitrah, jiwa itu jiwa untuk biasa lah gitu ya. Tapi tetap filah tadi di jalan Allah, tidak di jalan syaitan. Itu yang harus kita kawal itu di kemudaan. Harus. Ya, jangan sampai nyaman di luar tapi tidak nyaman di dalam. Iya ya. Karena penuh aturan, karena ini dan itu. Enggak, justru yang indah adalah ketika kita taat pada aturan. Itu. Iya, yang betul. menjadi kunci gitu. Iya. Kadang-kadang wah tertekan ini. Ternyata begini. Sebenarnya enggak itu. Enggak, ya, kita harus menikmati itu. Ya. Harus itu. Kemudian untuk mendukung itu program-program dari teman-teman pemuda MTA di bidang seni apa ini? Ya, alhamdulillah yang kemarin sudah teater ya kita tinggal mengawal aja. Teater. Penjaringan gitu ya. sudah, kemudian teater, pelatihan. Ini kan pemetaan sebetulnya, ada pemetaan bakat. Di Solo Raya kemarin teater juga sedikit, yang gabung juga sedikit, masih sedikit. Ya kemudian gamelan, alhamdulillah lumayan. Kemudian musik ini kemarin, ya alhamdulillah peminatnya. Tapi mungkin di daerah yang lain perlu dikembangkan lagi, itu tumbuhkan lagi. Ya jadi paling tidak ada yang ini, ada pembina atau kreatornya. Kita sudah punya di bidang musik itu kreatornya sudah ada muncul Pak Donas Moro. Walaupun beliau juga guru kan, tapi potensi sininya juga luar biasa. Luar biasa ternyata iya ya, kan? bisa mencetakkan lagu loh. Iya, ya Pak Don. Studionya juga lumayan. Ya sudah ada pembinanya, sudah ada penggeraknya, pengurusnya, ya kan. Peminatnya ini yang perlu kita kompori lagi. Kompori lagi gitu ya. Teater juga sama, sudah ada Pak Trisno Santoso juga ada. Tris itu tokoh teater. Kemudian penggeraknya juga nanti pengurus-pengurus ini harus bergerak. Yang minat ini yang perlu dikompori lagi, perlu digiatkan lagi. Memang harus ada ini ya, apa yang menjadi pelopor, kemudian yang mengkoordinir itu semua memang harus ada gitu ya. Jadi kadang-kadang masa muda kan belum digali potensinya. Masih raba-raba, masih mencari. Makanya perlu masa ini adalah masa mengenali diri kita sendiri. Dan ini membutuhkan waktu yang panjang gitu. Ya, betul. Artinya memang tidak sebentar saja, tapi memang butuh tahapan sehingga bisa tergali potensi-potensi itu gitu ya. Jadi nanti ketika ada misalkan event-event di Majelis Tafsir Al-Quran ini teman-teman muda tampil, ada gamelannya, bandnya ini ya. Mas Don siap ya? Iya. Gitu kan. Ini mungkin salah satu apa ya, unjuk kebolehannya gitu ya. Betul. Dari beberapa latihan yang ada, latihan rutin, kalau tidak ditampilkan kadang-kadang juga ini kan bosen. Wah, ini ada tampilan nih, wah nanti latihan. Event-event ini perlu ini dari bidang seni pemudanya harus ya. Ada komen kayaknya tadi di YouTube ini, tapi kok kecil sekali, saya nggak bisa lihat ini. Mana? Nah ini saya lihat. Oh, dari Pak Mujiono Sarutama. Ini bapak ini kayaknya. Ya bapak ya. Sugeng siang. Subhanallah, luar biasa. Modal bekal nikmat Allah punya suara emas. Potensi sekali untuk
sarana dakwah, cuma waktunya yang perlu dipertimbangkan agar penikmat dapat menyimaknya. Oh ya, baik, terima kasih Pak Muji ya. Masukannya juga begitu. Wah, mudah-mudahan. Kalau ini kan masa-masa orang sibuk ya. Iya. Nanti kalau belum sempat menyimak bisa disimak di YouTube nanti gitu ya. Nah, disimak di YouTube lagi begitu. Mas Singgih, ini juga sudah berakhir ini. Tidak terasa 1 jam ini perbincangan kita. Kalau kita diskusi banyak tentang seni ini membutuhkan waktu yang luar biasa ini. Tambah nanti Mas Joko masuk, wah tambah lama lagi gitu kan. Untuk digali gitu loh. Nah, yang terakhir Mas Singgih, mungkin ada yang pengen disampaikan untuk para pendengar semuanya, para pemuda semuanya, apa ini untuk bisa selalu semangat gitu ya. Ya, kita pengurus pemuda MTA pusat ini terbuka. Ya, sekaligus kita adalah wadah yang menampung potensi teman-teman dari berbagai daerah. Ini silahkan ya mengirimkan, mungkin punya karya silahkan dikirimkan. Tidak hanya karya seni pertunjukan, tapi juga seni rupa juga. Oke, kita pamerkan. Kemarin seperti di aksi, kemudian juga kita mewadahi seni desain. Kita membuat poster. Jadi dari SMP, SMA, kemudian usia pemuda, alhamdulillah muncul bakat-bakat mereka yang luar biasa. Tidak hanya yang khusus di dunia seni saja, tapi mereka yang ternyata ya tadi di luar itu juga bisa ternyata, dan itu dijadikan sebagai sarana untuk mencari ridhonya Allah. Makanya 3 pedoman yang harus kita pegang dalam kita melakukan sesuatu, termasuk kita kegiatan seni ini, ya baik seni tradisi dan lain sebagainya, ini harus kita murnikan betul hanya untuk lillah, billah dan fillah. Demikian dari saya. Ini ya. Kuncinya adalah itu ya. Atas segala kekurangan. Baik. Terima kasih Mas Singgih ya waktunya, inspirasinya pagi hari ini, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa Anda sesi 2 ini. Perbincangan kita dengan Mas Singgih gitu ya. Selamat beraktivitas kembali Mas Singgih, semoga diberikan keistiqomahan gitu ya. Baik di rumahnya, di sanggarnya, di pemudanya juga begitu ya. Mudah-mudahan juga doanya bisa memunculkan potensi-potensi generasi-generasi muda yang memang dakwah di bidang seni ini. Terima kasih Mas Singgih. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar di mana Anda berada, demikian Manjada Wajadah pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Akhirnya kami undur diri. Terima kasih kebersamaannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Orang yang terkuat di antara kita adalah orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persatuan.